Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 31. Di sini kami akan mempresentasikan artikel yang telah kami baca yang berjudul Indonesia New Growth Split PSC, Is it more superior than the previous standard PSC? Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari nama saya Tracy Tesalonika Kesharia dengan NIM 101320102. Lalu ada Alsyafira Rizka Putri Susyadi dengan NIM 101320055. Lalu ada Charlotte Eugene Krisandra Toha dengan NIM 101320083. Lalu yang terakhir ada M. Ifat Yasa dengan NIM 101320116. Nah, Indonesia ini telah dikenal sebagai eksporter natural gas alam sejak tahun 1970. Namun, sekarang ini mereka sudah berhenti dan menolak untuk melakukan ekspor kembali. Kenapa? Karena harga investasi oil dan gas ini sekarang tenggelam sehingga butuh penilaian yang lebih lanjut. Artikel yang kami baca, pada tahun 1985 harga minyak ini lebih tinggi dari 60 US dollar per BBL-nya dan ada sekitar 150 sumur yang didrill per tahunnya. Namun pada tahun selanjutnya hingga tahun 2013 harga minyak ini menurun dan per tahunnya hanya ada sekitar 100 sumur yang didrill. Pada bulan Januari di tahun 2017, Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Indonesia telah membuat peraturan baru yaitu Sistem Growth Split dan PSC. PSC ini adalah Production Sharing Contract. Nah, alasan dibuatnya kebijakan ini yakni untuk meningkatkan efisiensi dalam pembagian produksi antara pemerintah dan juga kontraktor. Dalam sistem Indonesian PSC ini, benar-benar sistem keuangannya ini didesain sedemikian mungkin untuk memberikan keadilan dalam mengembalikan tingkat investasi dari kontraktor dan menyediakan ekonomi keren yang layak untuk pemerintah. Investor tidak akan berinvestasi jika keuntungan yang didapatkannya terlalu kecil. Maka dari itu, pemerintah harus mendesain pajak sekuat mungkin agar targetnya dapat terpenuhi. Berinvestasi tentu investor akan meninjau banyak kriteria, namun dua kriteria utama yang akan dinilai oleh para investor adalah resiko dari blok geologi dan yang kedua adalah kontrak keuangan atau yang disebut juga dengan sistem pajak. Nah, kedua aspek di atas ini sangat penting karena dapat mempengaruhi keuntungan dari investor. Pada PSC di generasi ketiga, pemerintah Indonesia dan juga kontraktor memiliki FTP. FTP ini adalah hak untuk mengambil 20% dari pendapatan kotor sebelum mekanisme biaya pemulihan. Lalu, presentasi oil split untuk pemerintah adalah 71,1538% dan kontraktor adalah 28,8462%. Nah, DMO itu Domestic Market Obligation. Ini adalah kewajiban bagi kontraktor untuk menjual minyak untuk market domestik di tingkatan tertentu sebesar 25%. Di 5 tahun pertama, DMO oil akan dibayar oleh pemerintah dengan harga normal, disebut juga DMO holiday. Sejak PSC generasi pertama, pajak kontraktor oil dan gas ini terus berkurang, dimulai dari 56%, 48%, 44% hingga 42,4%. Namun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2010, sebenarnya pajak yang efektif bagi kontraktor ini yaitu pada angka 40%. Nah, ketika kontraknya habis, blok yang sudah expired akan ditawarkan kepada Pertamina yang merupakan Indonesia National Oil Company untuk pembangunan lahan minyaknya. Tapi, jika Pertamina ini tidak memenuhi syarat untuk mengambil alih blok tersebut, maka
IOC akan memiliki kesempatan untuk memilikinya. Ini tuh berdasarkan peraturan Kementerian nomor 15 tahun 2015. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang Indonesian Growth Split PSC. Untuk perbandingan PSC pemerintah dan kontraktor di Indonesia sendiri dibagi menjadi minyak dan gas. Adapun perbandingannya yaitu untuk minyak 57 untuk pemerintah berbanding dengan 43 untuk kontraktor. Sedangkan untuk gas sendiri adalah 52 untuk pemerintah dan 48 untuk kontraktor. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang split variable. Apa itu split variable? Split variable adalah penyesuaian pemisahan oli berdasarkan karakteristik bidangnya. Untuk di Indonesia sendiri, ada peraturan yang mengatur tentang split variable ini, yaitu adalah Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 mengenai PSC Growth Split di Indonesia. PSC Growth Split ini dapat meningkat dan menurun berdasarkan pembagian variabel dan pemisahan progresif. Untuk pemisahan progresif itu ada karakter bidangnya sendiri, yaitu adalah status bidang dan blok, kedalaman reservoir, tipe reservoir, ketersediaan pendukung infrastruktur, serta kandungan CO2. Untuk pemisahan kotor disesuaikan juga dengan harga minyak, produksi minyak, gas akumulatif, dan tingkatan ekonomi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang the previous study of standard and growth split PSC comparative analysis. Wood Mackenzie menerapkan pembagian bruto PSC ke offshore Northwest Java, Sanga-Sanga, dan perpanjangan kontrak Sumatera Tenggara di bulan April tahun 2017. PSC ini akan ditransfer ke Pertamina pada tahun 2017 hingga 2018 menggunakan ketentuan growth split. Menurut perhitungannya, eksistensi PSC dari ONWJ dan Sanga-Sanga akan mengurangi total nilai kontraktor sebesar 480 juta US dollar dan meningkatkan bagian pemerintah sebesar 470 juta US dollar. Selanjutnya ada sebuah grafik. Nah, jika kita lihat grafik tersebut menunjukkan bahwa PSC Growth Split tidak akan menarik investasi baru dalam bentuk saat ini, karena bagian kontraktornya yang lebih tinggi diperlukan untuk menarik investor dan reformasi peraturan lebih lanjut diperlukan untuk mewujudkan operasi yang lebih efisien. Ya, saya Al-Safira. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai data. Jadi data yang diperoleh berdasarkan artikel yang telah kami dapatkan itu untuk berbagai prospek eksplorasi hipotesis NPV kontraktor KKS berdasarkan growth split, PS itu lebih rendah dibandingkan dengan persyaratan PSC cost recovery yang ada. Lalu growth split PSC dapat menyebabkan perkembangan penemuan gas baru yang tidak ekonomis. Lalu untuk proyek gas, istilah PSG, growth split sangat menghukum sebagai gas proyek. Biasanya itu membutuhkan investasi yang lebih tinggi. Lalu profit produksi itu lebih panjang tetapi lebih datar. Biasanya menerima harga yang lebih rendah. Slide selanjutnya ini merupakan kontraktor dan government take. Jadi bisa dilihat pada tabel 1 itu merupakan tabel PSG, lalu tabel kedua itu merupakan tabel growth split. Nah, pada PSG bisa dilihat government take itu sebesar 36,07 barel, dan untuk pada tabel growth splitnya mendapati government share-nya 46 barel. Nah, ada perhitungan di mana si kontraktor itu tidak diwajibkan untuk membayar DMO sebesar 25%. Itu dikarenakan biaya operasionalnya lebih besar daripada lifting dikurangin FTP dikurangin investment credit. Nah, pada kasus ini si biaya operasionalnya itu tidak lebih besar daripada lifting dikurangi FTP dikurangi investment credit, sehingga kontraktor itu diwajibkan untuk membayar 25% DMO-nya dan juga DMO fee. Mengapa bisa demikian? Karena berdasarkan perhitungan, sistem kontrak kerja growth split mendapati sekitar 5% lebih rendah daripada sistem kerja kontrak standar. Nah, alasan utamanya mengapa bisa seperti itu dikarenakan kontraktor split hanya mendapatkan 54% tanpa mekanisme pengembalian biaya. Nah, lalu pada tabel kedua ini menunjukkan bahwa kontraktor take di growth split PSG akan sama dengan kontraktor take di PSG net standar, yaitu sekitar 11%. Jika kontraktor dapat meningkatkan efisiensi biaya hingga 20 US dollar per barelnya. Netralitas merupakan pajak yang tidak mempengaruhi investasi meskipun pajak ini ada ataupun tidak ada.
Sehingga hal ini menyebabkan pajak yang berbasis laba dan ekuitas negara memiliki peringkat yang lebih tinggi. Progressivity. Dengan aturan atau sistem keuangan yang lebih progresif, kontraktor akan mendapatkan keringanan dikarenakan pengembalian dana yang lebih rendah. Selain itu, hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk memberikan lebih banyak kepada kontraktor jika kontraktor mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini juga dapat menyebabkan kontraktor mendapatkan pembagian minyak yang lebih banyak, yaitu sebanyak 5% jika keuntungan yang kontraktor berikan besar kepada pemerintah. Selanjutnya adalah resiko. Yang pertama, ketika kontrak sudah habis, IOC di Indonesia memiliki resiko yang lebih tinggi dikarenakan adanya keistimewaan bagi Pertamina untuk memperoleh kontrak kadaluarsa. Yang kedua, risiko kontraktor terkait biaya lebih tinggi dikarenakan tidak ada mekanisme cost recovery. Yang ketiga, kontrol pemerintah yang lebih rendah terhadap PSG growth split menjadi risiko bagi pemerintah. Dan yang terakhir atau yang keempat, kontraktor dapat meningkatkan produksi melebihi batas kemampuan reservoir, terutama saat mereka tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. Dan selanjutnya adalah administrasi. Yang pertama, growth split PSG mengadakan atraksi untuk pemerintah tuan rumah karena relatif lebih sederhana untuk dikelola. Yang kedua, yaitu kita lebih mudah menghitung pendapatan pemerintah dan kontraktor. Serta yang ketiga adalah program kerja dan anggaran pemerintah ini menghabiskan kurang lebih waktu 1-2 tahun. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, PSG growth split tidak lebih unggul secara fiskal jurnal ekonomi, bisnis, dan manajemen. Yang kedua, meski growth split PSG memberikan struktur progresivitas yang lebih baik dan sederhana, resiko melebihi untuk kontraktor tentang profitabilitas membuat resiko pembagian tidak seimbang. Yang ketiga adalah cara yang bisa dilakukan oleh kontraktor adalah biaya efisiensi dan meningkatkan produksi. Untuk yang terakhir adalah cara terbaik untuk menarik para investor dalam hal penambahan growth split PSG bagi kontraktor yang merupakan pagar lingkar blok kebijakan.